Saya akan menjawab pertanyaan nomor satu, mengapa mahasiswa seluruh Indonesia masih harus belajar bahasa Indonesia, sedangkan pelajaran bahasa Indonesia secara resmi sudah diterima setiap anak sekolah di Indonesia sejak kelas 1 hingga kelas 12. Mata kuliah bahasa Indonesia tetap ada di perguruan tinggi karena seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang sangat penting bagi identitas bangsa dan negara kita. Adapun alasan mengapa mahasiswa perlu mempelajari bahasa Indonesia ialah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berbahasa bahasa Indonesia pada mahasiswa. Kedua, mengembangkan kemampuan analisis dan kritis mahasiswa. Ketiga, dapat menyusun kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, mata kuliah bahasa Indonesia juga merupakan pembimbing dan penolong kita, para mahasiswa ini, yang nantinya akan menghadapi skripsi atau yang kita kenal dalam kampus kita ialah tugas akhir. Nah, sehingga para mahasiswa dapat dengan mudah dan fasih dalam menyusun kalimat dan dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, menjunjung tinggi bahasa persatuan. Kelima, menciptakan persatuan dan kesatuan berbangsa dan bertanah air Indonesia. Nomor 2. Jelaskan ragam bahasa Indonesia. Ali menggolong-golongkannya dan berikan contohnya. Ragam bahasa Indonesia berasal dari dua suku kata, yaitu ragam yang berarti macam atau jenis, dan bahasa berarti interaksi atau percakapan yang baik. Ada beberapa jenis ragam bahasa. Yang pertama, ragam bahasa berdasarkan penunturannya. Menurut Al-Wasila tahun 1993 menyatakan bahwa register merupakan ragam bahasa yang penggunaannya berdasarkan pada pemakaiannya dari bahasa itu. Ragam bahasa merupakan jenis penggunaan bahasa menurut pemakaiannya yang berbeda-beda. Yang pertama, ragam daerah. Indonesia dikenal banyak kelompok suku, bahasa daerah terus mengalami perkembangan karena terdapat banyak pengunjar yang berbeda secara geografi dan lingkungan sosial. Perbedaan ragam bahasa dalam satu bahasa suatu suku atau ragam daerah dikenal dengan dialek. Dialek adalah variasi bahasa yang berbeda menurut pemakaian bahasa dari suatu daerah tertentu. Yang kedua, ragam bahasa terpelajar. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur yang berpendidikan berbeda dengan yang tidak berpendidikan. Yang ketiga, ragam bahasa resmi dan tidak resmi. Ragam bahasa resmi merupakan bahasa yang biasanya digunakan dalam situasi resmi atau formal, misal surat dinas atau pidato. Ragam bahasa resmi biasanya menggunakan tata bahasa yang baik, sopan, menggunakan bahasa yang baku, baik itu dalam bahasa lisan maupun tertulis. Contoh, kami ingin menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang telah terlanjur selama ini. Yang keempat, ragam bahasa tidak resmi. Ragam bahasa tidak resmi merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi, seperti surat pribadi. Biasanya, ragam bahasa tidak resmi digunakan antara teman atau keluarga. Kebanyakan menggunakan kata-kata yang tidak lengkap. Contoh, kamu bisa bantu aku gak? Jenis ragam bahasa yang kedua yaitu ragam bahasa berdasarkan media atau sarana. Menurut Felicia tahun 2001 menyatakan ragam bahasa dibagi terdiri atas dua. Yang pertama ragam lisan, yang kedua ragam tulisan. Ragam lisan digunakan dalam komunikasi langsung melalui percakapan tatap muka. Bahasa lisan seringkali lebih fleksibel dan bisa disesuaikan dengan situasi percakapan. Misalnya, hai, apa kabar, gimana, dan sebagainya. Yang kedua, ragam tulisan. Ragam tulisan digunakan dalam bentuk tulisan seperti surat, artikel, atau buku. Bahasa tertulis lebih formal dan cenderung lebih terstruktur. Misalnya, kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama Anda. Jenis ragam bahasa yang ketiga yaitu ragam bahasa berdasarkan topik atau keadaan. Menurut Sujono Sukanto,
menyatakan membahas tentang hubungan antara bahasa dengan konteks sosial yang mencangkup ragam bahasa baku dan tidak baku. Ragam baku digunakan dalam situasi formal, seperti dalam pidato resmi, surat resmi, media massa, dan pendidikan. Bahasa baku mengikuti kaidah tata bahasa yang telah ditetapkan dalam kamus dan pedoman bahasa. Contoh, para mahasiswa diharapkan untuk mengumpulkan tugas tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Yang kedua, ragam tidak baku atau non-formal digunakan dalam percakapan sehari-hari yang lebih santai dan akrab, seperti percakapan antara teman atau keluarga, tidak terlalu terikat dengan kaidah tata bahasa baku. Contohnya, kita makan di sini yuk, dekat kok. Perbedaan antara bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara bermakna bahwa kedudukan hukum bahasa Indonesia berdasarkan undang-undang secara resmi digunakan di negara Republik Indonesia. Nah, sedangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara bermakna bahwa bahasa Indonesia itu digunakan secara umum antar wilayah atau antar daerah pada saat berkomunikasi atau berinteraksi di negara Indonesia. Nah, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional juga berarti bermakna lambang kebanggaan, lambang identitas bangsa, bahasa perhubungan atau lingua franca, dan juga media untuk menghubungkan suku bangsa yang beragam dan budaya yang ada di Indonesia. 3 contoh konkret bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan sebagai bahasa nasional yaitu yang pertama seperti pada saat kita berkomunikasi di tempat umum. Contohnya itu pasar tradisional ya. Pada saat kita mau menanyakan suatu barang atau harga barang kepada penjualnya, maka kita harus menggunakan bahasa Indonesia agar penjualnya itu bisa dapat mengerti, karena kita tidak tahu si penjual barang tersebut itu berasal dari daerah mana, dan pastinya bahasa daerah dari penjual dan kita sendiri itu berbeda. Makanya sebagai bahasa pemersatu kita perlu menggunakan bahasa Indonesia agar bisa mengerti dan nyambung dengan percakapan tersebut. Penggunaan bahasa Indonesia di dalam pendidikan resmi. Nah, contoh kedua ini yaitu penggunaan dalam pendidikan resmi ya bahasa Indonesia. Nah, dalam sistem pendidikan itu semua mata pelajaran diwajibkan untuk menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini memastikan bahwa semua siswa dapat memahami materi yang diajarkan terlepas dari suku, budaya, dan beragam bahasa daerah yang berbeda, sehingga dengan adanya bahasa Indonesia maka dapat mempermudah siswa dan guru untuk saling berinteraksi antara satu dengan yang lain. Lalu contoh yang ketiga adalah bahasa Indonesia digunakan dalam media massa dan komunikasi publik. Bahasa Indonesia menjadi bahasa utama dalam media massa seperti TV, radio, surat kabar, dan platform digital. Berita itu harus disampaikan dalam bahasa Indonesia. Tujuannya adalah supaya seluruh masyarakat Indonesia itu mendapatkan informasi yang sama seperti yang diterima publik. Dan karena perbedaan daerah, maka diperlukan bahasa Indonesia agar semua masyarakat itu dapat menjangkau berita dan memberikan kesatuan pemahaman dalam menerima informasi secara publik. Pertanyaan selanjutnya,
Siapa saja yang berhak dan wajib menjaga bahasa Indonesia tetap digunakan dengan baik dan benar? Orang yang memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga bahasa Indonesia tetap digunakan dengan baik dan benar ialah hak dan kewajiban dari semua elemen masyarakat, baik itu dari pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat umum, dan bahkan warga negara asing sekalipun juga wajib menjaga bahasa Indonesia tetap digunakan dengan baik dan benar. Apa sih perbedaan antara bahasa Indonesia yang baik dan benar? Nah, tidak semua bahasa Indonesia yang baik itu benar. Sebaliknya, tidak semua bahasa Indonesia yang benar itu baik. Tentunya, dalam berbahasa maka perlu berbahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Nah, untuk dapat memahami hal tersebut, maka perlu dipahami apa itu bahasa Indonesia yang baik dan bagaimana itu bahasa Indonesia yang benar. Berbahasa Indonesia yang baik adalah berbahasa yang sesuai dengan konteks pembicaraan atau penulisan, dan belum tentu sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik adalah pada saat kita menggunakannya dengan situasi dan keadaan pada saat tertentu. Contoh berbahasa Indonesia yang baik adalah lo udah makan belum? Nah, kayak gitu contoh bahasa Indonesia yang baik. Ini secara tidak resmi. Nah, kalau tersebut merupakan contoh berbahasa Indonesia yang baik jika digunakan oleh seseorang yang sudah akrab atau sebaya dengan kita. Hal ini boleh saja dilakukan asalkan tidak digunakan secara resmi. Hanya diperbolehkan di tempat-tempat tidak resmi seperti di rumah, dengan teman sebaya, dengan orang tua gitu. Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah atau faedah tata bahasa yang telah ditentukan dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Contoh kalimat bahasa Indonesia yang benar adalah Anda sudah makan belum? Kalimat ini merupakan kalimat bahasa Indonesia yang benar karena sudah sesuai dengan kaidah atau faedah KBBI. Biasanya kalimat seperti ini digunakan dalam forum-forum formal seperti dalam sidang, rapat kementerian, dan lain sebagainya. Fungsi khusus bahasa adalah bahasa yang digunakan dalam penggunaan tertentu. Fungsi bahasa dibagi menjadi 11, yaitu yang pertama fatik, yang bertujuan untuk menyapa atau memulai pembicaraan. Contohnya seperti, halo, apa kabar? Yang kedua ada fungsi konatif yang bertujuan untuk mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Contohnya seperti, tolong ambilkan buku itu. Yang ketiga ada fungsi emotif yang bertujuan untuk menyampaikan perasaan atau emosi. Contohnya, aku sangat senang. Yang keempat ada fungsi kultural yang berfungsi untuk menyampaikan dan melestarikan nilai-nilai budaya. Contohnya seperti budaya Indonesia yaitu pantun dan pepatah. Yang kelima ada fungsi politik yang biasanya berhubungan dengan konteks politik yang bertujuan untuk mempengaruhi atau menggiring opini publik. Yang keenam ada fungsi pendidikan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi atau pengetahuan seperti dalam halnya pembelajaran di sekolah. Yang ketujuh ada fungsi mengatur diri yang bertujuan untuk mengendalikan atau mengatur diri sendiri. Contohnya seperti aku harus lebih giat belajar. Yang kedelapan fungsi mengatur orang lain yang bertujuan untuk memberikan perintah atau instruksi kepada orang lain. Contohnya seperti silakan duduk. Yang kesembilan ada fungsi interaksi yang bertujuan untuk membangun dan menjaga hubungan sosial dengan orang lain. Yang kesepuluh ada adaptasi yang bertujuan untuk menyesuaikan diri dalam lingkungan yang baru. Yang terakhir adalah fungsi sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sosial hidup manusia, seperti bergaul dan berteman. Bahasa Indonesia yang merupakan bahasa Melayu telah berada di Indonesia sejak tahun 680, membuat Indonesia menjadi kokoh. Seiring perkembangannya zaman, bahasa Indonesia mengalami banyak perubahan dan akulturasi. Kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia sebaiknya menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia, yaitu dengan cara menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan kita sehari-hari, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dalam bermedia sosial.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga hal-hal yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.